Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shirley Marita Yandre, NIM 25121160021. Akan menyajikan tutorial uji normalitas, homogenitas, uji T, dan one way ANOVA sebagai ujian akhir semester 1 mata kuliah statistik. Dengan dosen pada mata kuliah ini adalah Bapak Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Baik, kita langsung saja ke aplikasi SPSS untuk melakukan uji normalitas. Sebelum kita ke data view, kita ke variable view dulu. Pada variable view, kolom name kita isikan dengan kelas. Untuk nomor 2-nya kita isikan nilai. Desimalnya kita nolkan. Untuk label, yang pertama kita isikan dengan kelas 5. Yang kedua, kita isikan dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Untuk value, kita isikan angka 1 untuk label kelas 5A. Kita add-kan, kita tambahkan. Selanjutnya, kita isikan value angka 2 untuk label kelas 5B. Klik add dan oke. Selanjutnya kita ke data view. Setelah masuk ke data view, kita buka Excel, lalu kita copy nilai untuk kelas 5A. Kita pindahkan ke nilai. Lalu pada kolom kelas kita isikan angka 1 untuk label kelas 5A. Kita copy paste saja. Angka 1. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk kelas 5B. Kita isikan angka 2 untuk label kelas 5B. Kita copy paste. Nah, selanjutnya kita klik analyze. Kita klik descriptive statistic. Lalu explore. Nah, untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Kelas 5 kita masukkan ke factor list. Kita klik plot. Kita centang normality. Klik continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar sampai hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita lihat pada kolom test of normality. Pada tabel Shapiro-Wilk, kita lihat di sini nilainya yaitu 0,443. Kita lihat pada uji normalitas kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilainya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilainya kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Maka di sini data kita berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, kita masih menggunakan nilai yang sama. Kita klik analyze. Lalu, kita klik compare mean. Klik one way ANOVA. Lalu, kita masukkan hasil belajar ke dependent list. Kelas ke faktor. Lalu kita klik option, kita centang homogeneity, lalu klik continue, lalu oke.
Nah, di sini bisa kita lihat nilainya yaitu 0,842. Kita lihat pada uji homogenitas, kriteria pengambilan keputusan biasanya didasarkan pada nilai signifikan, yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data dinyatakan homogen. Sedangkan jika nilainya kecil dari 0,05 maka data dinyatakan tidak homogen. Maka data kita di sini adalah homogen ya teman-teman ya. Karena 0,842 besar dari atau lebih dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan tes uji T. Nah, uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok data, atau untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Uji T digunakan ketika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dengan taraf signifikan 0,05, di mana jika signifikan kecil dari atau kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikan lebih dari atau besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sekarang kita akan menggunakan data yang sama. Sebelumnya kita sudah melakukan uji normalitas dan homogenitas dan data kita sudah terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Kita klik Analyze, klik Compare Means, Independent Sample, t-test. Lalu hasil belajar kita masukkan ke tes variabel. Lalu kelas 5 kita masukkan ke grouping variabel. Klik Options. Jika sudah 95% kita klik Continue. Lalu kita klik Define Groups. Kita klik sudah grup 1, grup 2, 2. Kita klik Continue, lalu OK. Nah, kita lihat di sini Independent Sample Test. Di sini data kita nilainya 0,717. Kita lihat di sini pengambilan keputusannya dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan. Jika nilainya kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilainya besar dari atau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini nilai kita yaitu 0,717. Maka di sini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji dependent parity test. Untuk uji dependent parity test, nah, kita akan melakukan dengan nilai yang berbeda. Kita masuk lagi ke variabel view, kita rubah 6 pada nomor 1 menjadi sebelum, dan pada nomor 2 kita rubah menjadi sesudah. Untuk desimalnya masih 0. Labelnya kita ganti menjadi model ceramah. Untuk nomor 2 kita rubah menjadi model CIRC. Value-nya kita push. Nah, kita kembali ke data view. Di sini kita rubah nilai yang sebelumnya kita masukkan, ini kita hapus dulu. Lalu kita masukkan data yang ada pada Excel.
nilai sebelum menggunakan model CIRC. Kita copy. Lalu kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan nilai yang sesudah menggunakan model CIRC. Setelah itu, kita masukkan nilai. Kita klik Analyze, lalu Compare Mean, lalu Pirate Sample T-Test. Lalu di sini sudah kita isikan untuk variabel satunya model ceramah dan variabel 2-nya model CIRC atau sesudah. Model ceramah sebelum dan model CIRC sesudah. Lalu kita klik option. Jika sudah 95% kita klik continue. Lalu oke. Nah, ini adalah hasil dari Pirate Sample Test, yaitu 0,617. Di sini jika nilai signifikannya kecil atau kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikan besar dari atau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Maka pada data kita ini tidak terdapat nilai yang signifikan karena 0,617 lebih atau besar dari 0,05. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA satu arah. Sebelum ke data view, kita ke variabel view dulu. Kita isikan pada kolom name, nomor satunya itu kelas, nomor 2 nilai. Untuk desimal kita nolkan. Untuk label, kita isikan nomor 1 itu kelas 5. Nomor 2-nya itu hasil belajar bahasa Indonesia. Untuk value kita isi angka 1 untuk label kelas 5A. Add. Oke. Lalu kita tambahkan angka 2 untuk label kelas 5B. Kita tambahkan. Dan angka 3 untuk label kelas 5C. Tambahkan dan oke. Sekarang kita akan memasukkan data kelas 5A, 5B, dan 5C. Ctrl C. Kita lanjut ke data view. Kita masukkan nilai. Berarti belum tercopy ya. Kita masukkan angka 1 untuk label kelas 5A. Lalu kita masukkan nilai kelas 5B. Kita masukkan angka 2 untuk label kelas 5B. Selanjutnya kita masukkan nilai kelas 5C. Sebelumnya nilai ini sudah kita uji normalitas dan homogenitasnya ya teman-teman ya. Dan nilai ini sudah terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen.
selesai 3 kelas. Selanjutnya kita klik Analyze, klik Confirming One Way ANOVA. Untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent list, kelas 5 ke faktor, klik option, kita centang deskriptif, lalu homogeneity, lalu continue, dan oke. Nah, untuk uji ANOVA satu arah ini bisa kita lihat di sini nilainya yaitu kecil dari 0,001. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Baik teman-teman, itulah penyajian dari saya tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.